Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Dan kali ini tadi kita eh, berbincang dengan Kak Konsli Desain Produksi Busana yaitu Bu Duwena. Dan kali ini kita berbincang dengan eh, Ketua UPJ, Unit Pelayanan Jasa Desain Produksi Busana. Inilah dia Bu Iza. Selamat datang Bu Iza. Halo Pak, selamat datang Pak. Wow, luar biasa nih. Akhirnya setelah kita lama sekali untuk mengajak beliau, dan biasanya itu selalu menolak karena sangat sibuk ya, dan kali ini mau ya. Terima kasih Bu Iza ya. Sama-sama Bapak. Terima Oke. kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Saya jadi terkesima, merasa terhormat bisa satu friend sama Bapak Sinaga. Oke, terima kasih juga. Dan ini saya mau tanya Bu ya, untuk sebagai ketua UPJ di Desain Produksi Busana, ini kira-kira yang diurusi sebagai ketua UPJ itu apa saja Bu? Baik, terima kasih. Sebagai ketua ya tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri Bapak, ini ada teman-teman yang sangat hebat, sangat luar biasa yang membantu ya. Ini alhamdulillah kami dapat pesanan lumayan, kemudian sejak ada bordir komputer ini ya saya juga kami juga bisa memproduksi bed, memproduksi logo dan sebagainya. Kita mandiri seperti itu Pak. Jadi semua yang berkaitan dengan tata busana, jahit menjahit, bahkan mendesain itu masuk di ranah kami UPJ Desain dan Produksi Busana. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat ya, UPJ Tata Desain Produksi Busana ini sangat-sangat kelihatan dan sudah banyak menghasilkan pundi-pundi dari desain produksi busana ini ya. Bisa mungkin dijelaskan Bu Iza nih, kira-kira apa saja yang paling banyak menguntungkan kira-kira di bagian apa? Iya, baik, terima kasih. Mulai dari proses menjahit ya Pak, kita terima, kemudian permak-permak, kebetulan kan kita belum membuka outlet atau gerai di luar. Nah, ini menjadi PR kita ya, semoga kedepannya desain dan produksi busana SMK Negeri 1 Borno ini bisa mengembangkan sayapnya. Jadi kita punya galeri tata busana ya, yang tidak hanya konsumennya hanya orang atau guru-guru SMK Negeri 1 Borno saja Bapak, tapi seluruh elemen masyarakat di sekitar Borno ya khususnya bisa bekerja sama dengan kami seperti itu. Jadi saat ini kami menerima pesanan seragam, katelpa, kemudian permak-permak kecil dari Bapak Ibu guru seperti itu Pak. Wow, ternyata banyak sekali ya. Dan desain perusahaan busana ini sudah tidak hanya di kalangan sekolah dan juga sampai ke luar juga sudah ini ya memberikan. Iya betul. Tapi tadi kita belum punya galeri sendiri. Semoga kedepannya kita bisa punya galeri sendiri seperti itu Pak. Oke, baik. Gini Bu, kan kalau orang mendengarkan jurusan desain produksi busana itu paling hanya menjahit saja. Hanya menjahit saja. Apakah kira-kira anggapan seperti itu apa benar Bu? Tidak Pak, jadi kalau di tata busana mungkin orang awam kan, alah tata busana hanya bisa menjahit ya, bukan. Kita di sini belajar teknopreneur, kemudian entrepreneur, belajar berwirausaha, kemudian mengembangkan brand sendiri. Jadi kita juga ajari anak-anak untuk membuat logo, membuat brand, membuka usaha seperti itu. Kemudian kita belajar desain Pak, desain itu juga bukan hanya manual saja, kita belajari anak-anak itu membuat secara digital. Nah, aplikasi yang saat ini kita gunakan ada Ibis Paint, itu bisa diakses menggunakan komputer bisa, kemudian Android juga bisa. Iya betul. Kemudian Corel Draw, dan saat ini kita akan mengembangkan desain Flow 3D itu Pak, desain dengan sekaligus polanya seperti itu. Wow. Nah kira-kira anak-anak kan sudah diajari desain gitu. Apakah desain yang khusus untuk desain untuk produksi busana itu apakah jauh lebih rumit atau lebih mudah dibandingkan desain jurusan yang lain seperti DKV? Kalau untuk jurusan yang lain saya kurang tahu ya Pak ya, tapi kalau untuk desain busana sendiri kita ajari anak-anak spesifik di bidang kita yaitu desain busana. Jadi mulai dari tingkatan yang sedang sampai yang rumit kita ajarkan. Jadi sesuai dengan tingkatan kelas 10 kita ajari membuat desain sampai proses pembuatan busana seperti contohnya busana rumah, blues rok yang kesannya sederhana seperti itu, sampai di kelas 12 nanti anak-anak kan belajar membuat desain yang
susah, seperti desain busana pesta, kemudian mewujudkan busana pesta itu seperti itu, sampai tekniknya juga teknik yang gampang sampai yang susah seperti haute couture seperti itu Pak. Wow. Jadi kayak seperti kita apa namanya, kalau semisal kita mendapatkan order membuat suatu desain busana pesta itu harganya itu bisa untuk hanya desain saja, atau membuatnya itu bisa sampai ini ya, tidak terhingga harganya begitu Bu ya? Iya betul sekali Pak. Itu kira-kira biasanya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu bisa sampai kisaran berapa begitu? Remnya ya Iya. untuk pembuatan desain sendiri. Iya, Ya mungkin sekitar ratusan sampai jutaan Pak kalau yang profesional. Tapi kalau untuk kita sendiri ya kan anak-anak yang Iya. kita ajari berwirausaha mungkin ya standar lah Pak seperti itu. Mungkin ya puluhan sampai ratusan ribu seperti itu. Kalau jutaan kita belum sampai. Oh, belum sampai ya. Itu mungkin sudah yang lebih profesional sudah, baru bisa. Sudah profesional sekali, sudah sekelas desainer gitu Pak. Oke, baik. Mau tanya lagi Bu ya. Kira-kira kendala apa kira-kira pada saat menjadi ketua UPJ di Desain Produksi Busana? Baik, terima kasih. Mungkin kendala yang saya hadapi ya tadi Pak, saya bekerja tidak sendiri, ada tim ya Pak. Ada timnya, kemudian Iya. kita di sini kan guru semuanya ya Pak. Iya. Ya, mungkin kendalanya itu kita bisa membagi waktu antara kita mengajar di kelas, kemudian mengembangkan usaha tata busana atau desain produksi kita, itu mungkin kendalanya membagi waktu itu Pak. Jadi ketika mungkin kita lihat guru-guru normatif adaptif pulang ya habis selesai mengajar pulang, nah kita guru produktif tata busana khususnya ya kita masih berjibaku dengan kain, masih berjibaku dengan usaha unit produksi kita seperti itu Pak. Wow, jadi apa namanya, untuk harapannya Bu Iza itu kira-kira nanti ke depannya kira-kira supaya untuk mengatasi kendala seperti itu harusnya bagaimana Bu? Apakah mungkin perlu dukungan dari pihak sekolah atau bagaimana? Untuk saat ini alhamdulillah ya, untuk pihak sekolah juga sangat mendukung sekali usaha kita. Kemudian guru-guru juga supportnya luar biasa kepada UPJ Tata Busana ini. Mungkin harapan kami itu tadi, kita punya outlet sendiri Pak, atau gerai di luar, di dekat jalan raya atau mana yang gerai desain dan produksi busana, sehingga orang kan bisa melihat Betul. oh itu galerinya Tata Busana. Nah itu kita bisa nanti display karya-karya siswa banyak di luar. Nah, saat ini kan kita sudah ada galeri, cuma kan di dalam sekolah. Oh iya, betul. Kedepannya itu sih Pak, kita pengen punya galeri di luar. Di luar ya, Betul. oke. Semoga nanti SMK Negeri 1 Purno bisa mendengarkan apa namanya harapan ini, supaya nanti hasil-hasil produksi asli dari siswa-siswa kita bisa nanti mendunia, Betul, bisa dikenal orang lain, betul. dan bisa nanti meningkatkan semangat siswa jurusan Desain dan desain produksi produksi busana ya. busana. Nah, kemudian mengenai untuk apa namanya fasilitas untuk mendukung UPJ di sini, kira-kira apakah sudah mumpuni? Apa mungkin ada kira-kira fasilitas yang mungkin ditingkatkan lagi supaya meningkatkan ini? Iya, terima kasih. Alhamdulillah Pak, untuk sarana prasarana di sekolah kita sangat luar biasa, sudah lengkap ya. Terutama di belakang kita ini ada bordir komputer yang mungkin tidak semua sekolah punya. Nah, kita punya. Kemudian untuk mesin jahitnya juga dari mesin jahit high speed sampai semi otomatis yang bisa dioperasikan atau dikendalikan kita sendiri Pak. Iya. Jadi kita bisa mengatur kecepatannya juga, kita alhamdulillah punya. Kemudian mesin membuat kaos kita juga punya, alhamdulillah lengkap. Kemudian listriknya juga alhamdulillah memadai Pak. Oke. Seperti itu sudah cukup mendukung. Jadi sejauh ini masih sangat ini ya, masih sangat mumpuni ya. Betul sekali. Nah, kemudian berarti anak-anak juga sudah dilipatkan untuk ini ya, untuk di apa namanya UPJ. di UPJ ini Iya, ya. betul. Jadi mereka bisa apa namanya Belajar berwirausaha. belajar berwirausaha gitu ya. Iya Pak. Ini untuk anak-anak juga ketika ada orderan itu yang jahit mayoritas anak-anak. Jadi kita guru hanya mendampingi, membimbing seperti itu. Jadi ketika ada orderan kita berikan ke anak-anak. Nah, anak-anak kan di sini juga gimana ya, bangga ya Pak ya, ketika sekolah teman-temannya tidak bisa menghasilkan uang, dia sekolah juga bisa menghasilkan uang sendiri dengan ikut bekerja sama di UPJ Desain dan Produksi Busana ini, seperti itu Pak. Nah, kemudian ini kan biasanya kan kalau baru masuk ya siswa tata busana di kelas 10, biasanya
keahlian yang paling dasar yang mungkin yang bisa dilakukan oleh siswa kelas 10 itu kira-kira apa ya, supaya mungkin ada yang masih belum masih belum paham dengan tata busana, keahlian apa yang dasar mungkin yang perlu ditahu oleh siswa itu? Iya, baik. Untuk keahlian dasar yang harus dikuasai kelas 10 yaitu Pak, mengoperasikan mesin jahit terlebih dahulu, kemudian membuat basic desain, membuat proporsi tubuh, kemudian membuat desain itu terlihat menarik seperti apa, pewarnaannya bagaimana, kemudian belajar membuat brand sendiri ya, dasar. Nah, itu sudah kita ajari di kelas 10 seperti itu. Kemudian di kelas 11 dan di kelas 12 itu pengembangan.